Pemirsa, IGD Ari Astina alias Jering kembali menjalani sidang terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Dalam sidang kali ini adalah pembacaan eksepsi oleh terdakwa Jering dan tim penasehat hukum. Sidang ini masih via telekonferensi. Jering beserta pengacaranya tiba di Ditreskrimsus Polda Bali sekitar pukul 9.30 WITA. Jering yang mengenakan kaos hitam dilapisi rompi tahanan memilih bungkam saat memasuki Polda Bali. Usai menjalani sidang, Jering justru tak banyak berkomentar soal pembacaan eksepsi tersebut. Justru ia mengungkap kepada awak media terkait masalah dukungan pangan yang sejak awal Juni lalu telah ia lakukan. Disuruh jadi ketua blok. Kawan-kawan yang ingin mendukung kegiatan berbagi pangan gratis untuk warga yang tidak yang membutuhkan, karena saat ini situasi lagi susah, bisa pesan kaos ini yang dipakai istri saya ini, bisa pesan di @rickybilly50 di Instagram @rickybilly50. Untuk hasilnya akan digunakan untuk pembagian pangan gratis di Tuai Sebar yang sudah kami lakukan sejak 4 Juni 2020 setiap hari sampai detik ini, meskipun saya di penjara. Selain itu, pihak Jering melalui pengacaranya menyebut jika ada banyak keganjilan dalam tuntutan maupun berkas perkara yang sejak awal institusi ID tidak pernah diperiksa oleh pihak berwajib. Di dalam berkas perkara, PBID tidak pernah diperiksa. Jadi yang diperiksa dengan yang dirugikan itu berbeda. Ya, secara substansi. Apalagi kemudian diasumsikan. Jadi jaksa mengasumsikan bahwa kerugian PBID material dan imaterial. Nah, ini namanya tidak nyambung nih. Kalau di Jakarta bilang jaka sembung naik ojek, ya, nggak nyambung nih antara yang dirugikan dengan yang diperiksa. Jadi eksepsi ini tadi jaksa meminta untuk menanggapi 1 minggu, karena menurut jaksa tampaknya serius, ya. Kami bisa menanggapi secara detail. Misalnya, ya, tentang dakwaan pasal 28 dan 27, ya, dari struktur dakwaan secara alternatif, ya, itu menunjukkan sebetulnya pasal ini punya prinsip yang berbeda. Memiliki wajah yang sama alias kembar, sepertinya tak melulu apa yang dikenakan mesti selalu sama. Hal itu seperti yang terlihat dari penyanyi dangdut kembar Rizky dan Rido Syafarudin. Jika sebelumnya keduanya selalu tampil dengan busana serta aksesoris kembar, namun kali ini Rizky Rido tertangkap kamera tidak mengenakan barang-barang yang kembar, salah satunya jam tangan. Dari kacamata sama, rambut, baju dalaman juga kayaknya. Baju dalam juga sama, guys. Wow, emang janjian? Ya, kita ada asisten namanya Sanen dan Yusi. Jadi setiap hari itu mereka sudah tahu style dan sudah tahu paham betul lah apa yang menjadi kebutuhan dari Abang Iki, Bang Idonya. Gelang. Sama. Iki 1, Ido 2. Jam tangan. Beda. Aku lagi pakai. Kenapa hari ini nggak sama? Aku lagi pakai yang ini, guys. Soalnya tadi repot banget ngecas-ngecasnya iPhone-nya. Aduh. Jadi nggak sama nih. Ini nggak sama nih. Jam. Tapi tetap punya jam tangan sih. Kalau untuk jam tangan sih itu hal-hal perintilan yang kecil sih sesuai dengan selera dan stylenya masing-masing. Tapi kalau untuk yang
untuk yang luaran yang benar-benar tampak banget itu pasti sama sih. Selain jam, untuk urusan dompet mereka pun tak sama. Bahkan isinya pun keduanya tampak sangat berbeda. Jika Rido lebih senang mengumpulkan bon-bon kosong, sedangkan Rizky lebih suka mengumpulkan uang lawas. Untuk membedakan Ikido yang mana, Iki yang mana, Ido yang mana. Dan tadi pun juga Bang Raffi juga sama Kak Gita juga nggak bisa bedainnya karena keriting sama katanya. Beda sih ini. Kalau dompet beda. Kalau Ido banyak kertasnya, kalau Iki banyak duitnya. Coba lihat nih. Bohong banget sih lu. Emang beda selera dompet, warnanya aja udah beda. Iki nih banyak ya. kertasnya. Ido yang banyak kertasnya tuh. Oh, tuh. Bon semua kan? Bon semua, bon utang. Iki nggak suka pegang duit. Alah. Sukanya pegang koleksi ini, duit yang 500, duit 1000, duit 100. Nah, gitu-gitu. Kalau Ido apa? Koleksinya. Kalau itu koleksinya kertas-kertas, bon semua. Ya ini sih. Dan ini nih. Ya paling itu yang paling nggak bisa itu tinggal KTP, SIM. Foto cewek ada nggak? Foto mantan? Coba dilihat. Ada nggak? Udah aku pulang. Aku tahu pasti mau dijulitin. Aku nggak ada guys. Nggak ada apa-apa sih. Kemarin tuh ada sih hadiah dari teman, dompet sama gitu. Tapi kayaknya enak dompet lama gitu. Berasa tuh kalau dompet lama tuh ada aja isinya gitu. Kalau dompet baru tuh aduh. Kepada kami, Rizky dan Rido berkisah ihwal masa kecil yang selalu diminta oleh orang tuanya, khususnya sang ayah yang kebetulan berprofesi sebagai penjahit untuk selalu mengenakan pakaian yang sama. Jika hal itu dilanggar, maka keduanya bakal kena marah. Ya, bapak itu tukang jahit. Jadi kalau kita nggak pakai baju buatannya dia dan bareng-bareng, itu dia suka marah. Dan kita pernah diskors uang jajan waktu SMP, SMA gitu, bener-bener diberhentiin uang jajan, nggak dikasih uang saku gitu, uang sekolah sama bapak. Ya memang, jika orang yang sudah hafal dengan keduanya, banyak sekali perbedaan dan tak melulu selalu mengenakan pakaian yang sama. Namun untuk yang baru kenal, mungkin saja bisa terkecoh antara Rizky dan Rido. Ya mungkin dari beberapa teman-teman yang di luar sana yang belum kenal Iki dan Rido mungkin menganggap Iki Rido itu selalu sama, luar dalam semuanya sama. Padahal ada juga beberapa hal yang memang tidak sama sih kalau menurut Iki. Ini saran ya buat mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak kembar. Ketika anaknya sudah dibiasain dari kecil kembar, dia pasti akan mirip sama banget. Persis sama banget, susah nanti bedainnya. Tapi kalau dari kecil sudah dipisahin, bahkan dibedain, dan itu pasti akan gampang sekali bedainnya. Dan yang membuat keduanya tak enak jadi anak kembar adalah ketika membuat Face ID untuk gawai pintar. Baik Rizky maupun Rido sama-sama bisa membuka telepon seluler mereka. Rizky bisa membuka HP milik Rido, pun sebaliknya dengan wajah masing-masing. Sama dong. Dari cash beda ya. Dari cash doang, itu kan selera sih. Itu sama nggak? Kalian selalu beli buy one get one atau gimana nih? Wah itu apalagi kita cari banget buy one get one. Itu mumpung banget. Aja semua sama Dari dong. warna semua sama ya. Cuma cashnya doang beda. Cashnya doang guys. Nanti salah ambil lah handphonenya. Tapi gini guys, ada yang nggak tahu nih. Kalau ini kan iPhone kan pakai kuncinya Face ID ya. Itu bisa loh Iki buka. Oh ya? Berarti kalian berdua bisa buka? Bisa buka handphone. Coba dong. Coba ini pakai Betul ya? Ido pakai handphone ini. Ido, pegang dong. Wait, nih. Buka ya, ini handphone Ido ya. Oke, itu kekunci ya. Kekunci ya. Pakai handphone itu buka. Oke. Buka. Ini handphone Iki ya. Ini handphone Iki ya. Iki buka nih. Ini handphone nih. Kebuka kan pakai mati ini. Notifikasinya dihapusin dulu. Nah. Ini ya. Ini ya. Kekunci ya. Ini muka Iki ya. Ini handphone Iki loh. Nah, kebuka kan? Nah, ini Ido nih. Ya. Kunci ya.
Jangan gituin nanti nggak. Bukan suatu keuntungan sih, tapi memang kerugian privasi nggak ada. Tetap Nggak boleh sama, Nggak tapi ada. sidik jari berbeda. sidik jari sih yang susah ya. Handphone apa aja yang pakai Face ID pasti bisa. Berarti produk ininya apa elektronik kurang canggih. Anak kembar bisa buka, masalahnya kalau face. Itu security itunya, phone-nya kurang ya. Oke, berarti itu keseruannya kalian menjadi anak kembar ya? Ya dulu waktu kecil tuh kan takut ya, penakut orangnya kalau ke kamar mandi tuh pengen ada yang nemenin. Dulu abang tuh susah banget kalau mau nemenin adik-adiknya. Kalau sama Iki kan, Kiki mau kencing nggak? Ayo barengan. Gitu. Kiki mau Jadi ke pas toilet. kebetulan Nido tuh mau kencing, kita juga rasa Pasti tuh bareng, pengen gitu. pengen pasti kencing sama, juga. bareng. Soalnya satu hari-hari. Dulu tuh enaknya itu sih, ada teman sih waktu di toilet gitu minta temenin, ayo gitu temenin, takut ke belakang gitu.